Ini P Company memiliki saham 90% pada S Company. Di Januari 2015, S Company menjual tanah ke P Company harganya 600.000. Nah, kemudian S Company itu sebenarnya itu dulunya beli tanah itu 400.000. Artinya dia ada untung 200.000 ya. Kemudian di tahun 2016, P Company ini menjual tanah yang dia beli dari S Company itu ke pihak luar dengan harga 700.000. Oke. Nih, kalau misalnya kita lihat transaksi realnya, keuntungannya berapa sih? Keuntungan P itu? Keuntungannya 100 ya. Terus keuntungan S itu 200. Ya kan? Tapi kalau secara konsol, kita nggak boleh lihatnya S ini untung 200, P untung 100. Kita lihatnya adalah mereka untung 300. Dan diakui sekaligus di tahun 2016. Kalau ini kan 15 sama 16. Kalau ini kan ini 2015, ini tahun 2016, ya kan? S mengakui keuntungan itu di tahun 2015 realnya. Terus P mengakui keuntungan di tahun 2016 realnya 100.000. Tapi kalau kita lihat di konsol itu mestinya gain-nya itu diakui di tahun 2016 semuanya 300.000. Gitu. Oke. Wah, intinya kita dari sisi konsol itu kita mesti melihat bahwa tidak ada transaksi. Jadi harga land itu masih harga aslinya, harga 400, ya, harga 400 dijual 700, artinya ada untung 300 gitu. Ya. Nah, ini jurnalnya. Kalau yang cost method, RE, NCI pada gain. Kalau yang equity, investment, NCI pada gain. Kok cuma 200? Bukan 300? Kenapa kira-kira? Karena kan di pembukuan P-nya, aktualnya, di pembukuan P itu kan udah ada keuntungan 100 sebenarnya. Ya kan? Ya enggak nih? Udah ada keuntungan 100. Jadi di work paper entries tinggal tambahin 200 yang kemarin diakui sama si S itu loh. Ya. Oke. Bingung? Lumayan, Miss. Lumayan bingung atau lumayan ngerti? Atau saya tulis deh, sebentar. S ya, S kan jual tanah ke P. Ketika dia jual, dia bikin jurnal cash 600 ya kan, pada land 400, terus ada gain 200. Ini di tahun 2015 ya. Terus P dia akan bikin jurnal ketika dia beli tanah dari S, land pada cash 600. Ya kan? Nah, artinya apa? Nanti di pembukuan S udah nggak ada lagi land, tapi dia punya gain. Di pembukuannya P dia punya land harganya 600, ya kan? Tapi dari sisi konsol
kita nggak boleh nih lihat bahwa land itu 600. Kita mesti lihat land itu hanya 400 gitu. Sebesar harga aslinya, karena S dan P itu sama. Mereka itu satu entitas gitu kan. Jadi nggak ada jual beli. Jadi tetap land itu 400, terus nggak ada gain. Gain itu nggak ada. Ya. Nah, tadi kan udah dibahas tuh, artinya di sisi konsol harus dieliminasi dong gain-nya. Gain-nya dieliminasi di debit. Land-nya kita kurangi lagi dari 600 ke 400. Jadi kita kurangi land-nya sebesar 200. Jadi nanti di konsol kita ngelihatnya land tetap 400 dan nggak ada gain. Ya dong. Nah, di tahun 2016 sudah ada lagi transaksi ya. Kan ini hubungannya sama P dan pihak luar kan. P ketika dia jual tanahnya, dia pasti akan bikin jurnal cash pada land, cash-nya 700 tadi. Land-nya 600, ada gain 100. Ya kan? Begini kan? Nah, dari sisi konsol, kita ngelihatnya barangnya 400, kita jual 700, artinya itu gain-nya itu sebenarnya itu bukan 100 tapi 300 kalau dari sisi konsol. Ya dong, kan di konsol ini nilainya masih segini nilainya. Di 700 artinya kan keuntungan 300 kan? Ya kan? Terus di income statement nih, ada tuh dari sisi P ada gain-nya 100. Tapi dari sisi konsol itu mesti 300. Artinya apa? Kita mesti tambahin lagi gain-nya. Gain bertambah di mana? Di kredit. Gitu. Debitnya itu RE awal, parent sama NCI. Kalau ini upstream. Jelaskan ya? Gimana? Oke nggak nih? Jadi itu yang di konsolidasi itu gain antar perusahaannya aja ya, yang sama pihak luar nggak perlu ya. Gimana? Yang di konsol itu, yang konsolidasi ini 200.000 itu maksudnya konsolidasi gain antar perusahaannya ya, karena yang 100.000 sudah sama pihak luar ya. Gini. Intinya tuh kalian mesti berpikir bahwa di konsol itu nggak ada P, nggak ada S. Ya, nggak ada dua perusahaan, tapi adanya satu perusahaan. Ya, hanya ada satu perusahaan, logikanya kalau satu perusahaan emang bisa jual beli. Nggak bisa dong, ya kan? Jual beli itu pasti antara customer dengan customer dengan vendor dong, ya kan? Penjual dan pembeli kan. Nah, tapi faktanya, realnya S dan P itu adalah dua perusahaan. Mereka bisa jual beli sebenarnya. Mereka bisa jual beli, tapi di konsol dipaksa nggak boleh jual beli. Ya, ini gitulah. Di konsol tuh kita melihat mereka tuh satu, nggak boleh ada jual beli, gitu. Ya kan? Nah, kapan kita bisa mengakui gain atau loss karena kita jual barang? Ya, ketika kita jual ke pihak di luar P dan S. Artinya ke pihak ketiga, ke customer P atau ke customer-nya S. Gitu. Itu baru boleh kita akui profit-nya atau loss-nya kalau ada. Gitu. Ya. Nah, di sini kenapa kita nggak boleh ngakuin loss? Karena ini barangnya, land itu masih ada di P, ya di perusahaan itu sendiri. Jadi diasumsikan nggak ada penjualan nih dari S ke P. Itu makanya land itu secara konsol dipaksa, pokoknya nilainya masih 400 bukan 600. Padahal si P belinya 600 loh. Ya kan si P beli dari PS itu kan 600 tuh. Tapi dipaksa harus 400, harus sesuai dengan nilai originalnya. Nilai ketika S itu beli gitu. Ya. Karena diasumsikan
nggak ada jual beli, otomatis nggak ada gain dong. Jadi di sini kita hapus nih gainnya, ya kan, kita eliminasi gainnya. Nah, kira-kira kapan ya gain ini bisa diakuin? Nanti pasti akan bisa diakuin kalau misalkan tanah itu kejual di pihak luar. Nah, ternyata di tahun depannya emang beneran kejual nih, ada penjualan ke pihak ketiga, gitu. Ya kan? Sebenarnya itu ya, sebenarnya aktualnya si P ini kalau dia jual ke pihak ketiga, untungnya cuma 100 untungnya. Iya dong? Kan dia beli 600, dia jual 700. Tapi kan sebenarnya dari sisi konsol kan dipaksa tuh bahwa land itu harus 400 bukan 600, 400 kan. Kalau land 400 dijual 700 artinya kan kita untung 300. Jadi dari sisi konsol itu kita ngelihatnya itu begini tuh 300. Makanya di sini ditambahin 200. Karena si P baru mengakui 100 gitu. Jelas ya? Oke. Miss, kalau yang jurnal yang return earnings itu emang udah dari sananya ya, Miss? Pokoknya kalau cost, kalau ada hubungannya sama parent itu pasti return earning parent beginning ya, RE beginning parent. Tapi kalau equity nggak pakai RE tapi langsung ke investment. Karena nanti ini ngefeknya nanti ke equity income. Ya. Ya, Miss. Oke. Bentar ya. Ini kalau yang depreciable kayaknya sebentar. Nah, itu kan tadi land gampang. Cuma satu aja jurnal yang dibutuhkan eliminasinya. Ya. Kalau misalkan belum tujuan ketiga, artinya nanti selama P itu masih pegang landnya si S, dia akan bikin tambahan satu jurnal. Jadi jurnalnya misalkan normalnya kan harus eliminasi dividen kan, dividen dieliminasi, terus eliminasi common stock, eliminasi RE itu kan, eliminasi investment itu kan. Nah yang ketiga misalkan ada difference, alokasi difference, terus misalkan difference-nya itu nanti ada yang kejual atau apa, ada lagi jurnalnya tambahan, terus misalkan ada lagi intercompany sales land, ada lagi jurnalnya gitu. Jadi nambah-nambah terus tiap chapter itu jurnalnya. Ya. Nah, ini Powell dia mempunyai saham 80% pada Sullivan Company. Kemudian si Sullivan ini menjual equipment ke Powell harganya 500, terus dulunya si Sullivan ini beli equipment itu 780. Dan akum depre-nya sampai dengan tanggal penjualan itu 400. Oke ya. Terus manajemen Powell mengestimasi bahwa sisa umur manfaatnya 4 tahun. Powell melaporkan net income 300, Sullivan 200 dari independent operation ya, including sales affiliates but excluding dividend or equity income from subsidiary. Ini actual entries-nya. Ketika si Powell membeli equipment-nya Sullivan, jurnalnya itu equipment pada cash. 500.000. Ya kan? Nih. Terus si Sullivan ketika dia jual, dia akan jurnal, dia dapat cash 500, akum depre yang dihapus di debit, equipment-nya dihapus di kredit, ya, terus dia ada gain. Ya dong, kan equipment-nya 780, akum depre 400, artinya book value-nya itu kan 380. Dia jual 500, artinya ada gain sebesar 120 ya. Ya kan ya? Ya, Miss. Nah, artinya apa nih kalau kayak gini? Artinya nanti kalau kita mau gabungin nih pembukuannya P sama pembukuannya S, kelihatan ya bahwa ada equipment sebesar 500.000. Ya kan? Ini kan? Ini udah dihapus nih. Kan udah dihapus kan? Ini udah hapus. Yang ada sekarang nanti
di laporan keuangan tuh ada equipment 500, terus ada gain 120. Iya dong? Iya kan? Nah, padahal di konsol kita nggak boleh kan lihat mereka ini jual beli kan? Kita mesti melihat mereka ini equipment-nya masih 780, ada depre, dan nggak boleh ada gain kalau dari sisi konsol. Maka dari itu, kita mesti bikin jurnal per paper entries di konsol. Apa? Kita naikin lagi equipment-nya dari 500 ke 780, ke original cost-nya. Naikin lagi ya, artinya kita perlu naikin 280 ya. Terus gain-nya kita mesti hapus dong, karena kan nggak boleh nih, nggak boleh ada gain kan. Kita hapus di mana? Di debit. Terus akum depre-nya yang sebelumnya udah dihapus sama CS, kita munculin lagi. Kita munculin lagi di kredit. Gitu. Jadi nanti di pembukuan, di konsol maksudnya, equipment itu masih 780, terus ada depre 400. Sampai sini jelas ya? Oke. Masalah lagi, karena ini depreciable asset, pasti ada masalah di depresiasi. Iya dong. Kalau versi originalnya, kan sekarang, versi yang dulunya, yang S-nya, ya kan, kalau misalkan dia punya, apa itu namanya, equipment 780 cost-nya, akun depre 400, dan carrying value 380, artinya kalau misalkan di depre umurnya 4 tahun, setahunnya berapa? 95.000 kan? Ini kan 380 bagi 4 tahun. Ya kan? Ya enggak? Ini versi yang dulu-dulunya tuh. Dia punya barang 380, book value-nya seumur 4 tahun, artinya setahunnya kalau di depres 95.000. Ya, ini versi dulunya. Tapi ketika dibeli sama P, kan P mengakui nilai 500. Ya kan, cost P itu 500. Kalau misalkan dia bilang umurnya 4 tahun, artinya si P ini akan mendepresiasi asetnya 125.000. Nah, beda lagi nih. Versi konsol mestinya 95.000, tapi si PDP-nya 125.000. Gitu, beda 30.000. Ya kan? Si P itu terlalu besar mendeprenya. Jadi artinya kita harus kurangi lagi deprenya. Ya, akum depre equipment pada depreciation expense. Karena ini dari bulan Juni kan tadi belinya bulan Juni kan, artinya cuma setengah tahun kan, jadi 15.000 bukan 30.000 gitu ya. Nih bulan Juni kan nih, jadi cuma setengah tahun ya. Jelas nggak? Jadi kalau tadi LN kan cuma satu tuh jurnalnya kan, cuman untuk naikin nurunin LN-nya sama hapus gain-nya ya kan. Tapi kalau yang depreciable asset kayak equipment, building, mesin, vehicle, itu ada 2 jurnal. Yang pertama untuk naikin lagi asetnya, terus munculin lagi akum deprenya, ngapus gain atau loss-nya. Terus yang kedua, ini adjustment untuk depresiasinya. Karena deprenya pasti beda tuh. Versi aslinya, versi konsol sama versi yang sekarang ini real terjadi gitu. Ya. Nah, kalau tahun depannya gimana? Sama ya. Tahun depannya mestinya sama, cuma nanti beda di sini aja. Di gain. Gainnya nggak boleh lagi pakai akun, salah coret di sini. Gainnya ini nggak boleh lagi pakai akun gain, tapi ke RE sama NCI. Kalau misalkan upstream. Kalau downstream hanya di RE. Ingat ya? Oke. Nah, ini deprenya karena udah jalan 1,5 tahun,
Artinya akum deprenya pun harus 1,5 tahun ya, 45.000. Depre tahun ini masih boleh pakai akun expense, yang 30.000 kan. Tapi yang tahun lalu, yang setengah tahun lalu itu nggak boleh lagi pakai akun depre expense ya. Tapi dibuang ke RE sama NCI. Gitu, pembagiannya sama 80 sama 20. Ya, kalau tahun berikutnya gimana? Tahun 2016 misalkan ya. Ya udah, artinya nanti ini depresiasinya berapa ya? 2,5 tahun kali 30. 2,5 tahun kali 30. 75.000 ya. Ya kan? Terus depreciation expense masih 30.000. Nah, nanti yang beginning RE sama non-controlling interest-nya ini nanti 45.000 kali 80%, 45.000 kali 20%. Gitu. Jadi ini terus nambah nih. Dua ini terus nambah. Nambah terus ya. Oke ya. Gimana Miss yang tadi 45.000 Miss? Kan ini tadi saya bilang misalkan kan ini tahun 2015 nih. Tahun ini kan 1,5 tahun nih, udah jalan 1,5 tahun. Kalau tahun 2016 artinya udah jalan 2,5 tahun kan? Ya enggak? Iya Miss. Ya kan? Yang tahun ini tetap pakai akun depresiasi. Depreciation expense, 30.000 dong setahun kan? Nah, yang tahun-tahun sebelumnya totalnya kan 1,5 tahun. Artinya totalnya berapa? 45.000 dong deprenya. Itu 15.000 yang tahun 2000. 1,5 tahun lalu Miss. Iya, 1,5 tahun lalu. Oh, Kan berarti dua nggak setengah. termasuk tahun sekarang ya? Hah? Nggak termasuk yang 1 tahunnya lagi yang di 2016 ya? Berarti Ini dong, yang tahun 2016 ini pakai depreciation expense. Akunnya pakai depreciation expense karena apa? Karena ini expense tahun ini boleh diakui sebagai expense. Nah, yang tahun-tahun lalu itu nggak boleh lagi pakai expense karena kan udah tutup buku kan? Udah tutup buku makanya ditampung di RE sama NCI. Jadi ini tuh 1 tahunnya ini expense, 1,5 tahunnya ini nanti RE sama NCI. Nah, kalau misalkan tahun 2017 artinya apa? Udah jalan 3,5 tahun kan? Ya nggak? Setahunnya ini bisa pakai expense 30.000, tapi yang 2,5 tahunnya ini tetap pakai RE sama NCI. Totalnya 75.000. Jadi ini 75.000 kali 0,8, ini 75.000 kali 0,2. Gitu. Gitu ya. ya Miss. Gimana? Udah ya? Udah Miss. Terus kalau untuk corporate equity jangan lupa RE-nya diganti investment ya. Nah, ini. Seperti doang sih bedanya. Oke. Oke, ini kita langsung ke latihan deh. Ya, balik ke slide yang tadi nggak Miss yang ada coret-coretannya itu. Nih. Ngerti Oke Miss. Oke. Bentar. Kita bahas soal P16, P716 ya. Nah ini Prater Company memiliki 80% saham Stone Company. Terus dia bilang jelas ya soalnya, ya kan? Jelas Miss. Jelas. Nah,
sahamnya dibeli tahun 2017 ya. Harganya 960 ketika RE milik Stone Company ini 675. Di tahun 2019, Stone Company menjual fixed asset ke Prater Company dengan harga 960. Stone Company memiliki aset ini sejak tahun 2004 dan dia beli harganya 1.350 dengan estimated useful life 25 tahun. Sisa umur manfaatnya sejak tahun 2019 itu tinggal 10, ya, cuma 10 tahun. Dan keduanya dibilang menggunakan straight line method of depreciation. Nah, ini ada trial balance-nya si Prater sama Stone. Ada sales, equity income, equity in subsidiary income, COGS, other expense, dan bla 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 bla. Terus diminta buatlah consolidated financial statement wallpaper untuk tahun 2020. Jadi ini jangan sampai salah ya. Dia belinya tahun 2017, si Stone itu jual asetnya tahun 2019 dan sekarang yang diminta itu tahun 2020. Ya. Nih. Ini jelas ini Word-nya. Jelas nggak Word-nya? Jelas, Miss. Jelas ya. Nah, sebentar. Nih. Asetnya itu dibeli oleh siapa sih nih? Saya lupa. Si Stone ya. Dibeli oleh Stone itu kan tahun 2014. Harganya 1.350. Ya. Ya enggak? Terus udah kepake berapa tahun nih? 15 tahun bukan? Dari 2014 ke 2019 itu 15 tahun ya. Artinya itu DP-nya, akun DP-nya 15 per 25 kali 1.350. Seperti ya. Benar nggak sih angkanya? 15 bagi 25 kali 1.350. Kok beda ya? Sebentar, ini salah soal nggak ya? Sebentar. 2019 kan dijual, 15 tahun. Bentar ya, saya cek dulu ya. Oh, mestinya yang kepakainya udah baru 10 ya. Ini kayaknya salah di soalnya sih. Semestinya ini kemungkinan sini 2009 sih. Bukan 2004. Ya, ini. Semestinya 2009, bukan 2004. Jadi baru kepake 10 tahun, ya. Jadi ini akum DP-nya itu 10 per 25 tahun kali 1.350. Jadi akum DP-nya 540.000. Carrying value-nya 810.000. Ya. Dia punya aset segini, dia jual dengan harga 960.
Ya kan? Artinya apa? Si S ini, si Stone, ada gain 150.000. Oke ya? Oke? Untuk intercompany jelas ya? Oke. Kita masuk, kita bikin wallpaper-nya. Wallpaper-nya, kalau misalkan dia ini metodenya equity. Dari mana tahunya equity? Kan di sini ada equity and subsidiary income. Ya, equity and subsidiary income ini ciri-cirinya kalau dia equity. Oke, jelas ya? Nah, kalau equity, pertama kali pasti kita harus mengeliminasi equity in subsidiary income sama dividennya. Ya, equity in subsidiary income itu normalnya di kredit, kita eliminasi di debit. Berapa nilainya? 252. Oke. Terus dividen berapa nih dividennya? Di sini pasti nggak ada dividen income ya. Kan di sini metodenya equity. Cari di sini aja. Dividen declare-nya si Stone 75.000 kan? 75.000 kita kalikan dengan pesan kepemilikan si P. Si siapa namanya? Si Prater. Ya, jadi 60. Oke. Nah, selisih antara equity and subsidiary income sama dividen declare ini ditampung di investment in Stone Company 192. Oke. Nah, kalau nggak ada dividen artinya jurnalnya hanya equity and subsidiary income pada investment in Stone. Jelas ya? Nah, kalau saya biasanya dari sini gampangnya saya kasih dulu deh. Saya ke common stock dulu. Ini biar lanjutin yang sebelumnya. Ya kan, habis equity, saya eliminasi RE-nya Stone. Ingat ya, ini RE awal tahun ya, awal tahun 2020. Terus kita eliminasi common stock-nya Stone. Terus eliminasi investment in Stone, sama kita akui non-controlling interest. RE Stone awal tahun berapa sih? RE Stone-nya di sini. Ini ya, 1036 ya. Ya nggak? Awal tahun kan? Ingat yang dieliminasi itu awal tahun ya. 1036. 1036. Common stock-nya nih, 525. Oke. Nah, kebetulan di soal ini itu nggak ada difference. Ya, tahu dari mana nggak ada difference? Tahu dari mana kira-kira nggak ada difference? Dari mana kira-kira? Nggak tahu. Ayo, gini. Nanti kalau ujian jangan lupa ya, sebelum kalian ngapa-ngapain, pokoknya habis baca soal, kalau bisa kalian bikin dulu yang namanya CAD, computation and allocation of difference, ya kan, yang ada purchase price and implied value, terus bandingin sama book value, ya kan, ya. Nah kan ada yang bagian parent-nya berapa, NCI-nya berapa, totalnya berapa, ya kan. Nah, parent ini tadi beli berapa sih sahamnya? 960, ya kan? Untuk 80% kepemilikan kan? Ya enggak? Artinya implied value-nya berapa? 960 bagi 80. Berapa tuh? 960 dibagi 0,8. 1,2 juta.
Ya kan? Nah, book value-nya berapa? Book value S ya. Book value S. S itu ketika di akuisisi, dia punya RE itu ini, 675. Ya kan? Yang ini. Nih, 675 kan? Book value-nya 675, RE-nya. Terus sama common stock-nya berapa? Common stock-nya 525. Berapa nih totalnya? 1,2 kan? Total book value-nya. Implied value sama book value ini sama. Artinya apa? Tidak ada difference. Difference-nya 0. Ya. Nah, oke. Di sini kebetulan difference-nya 0, makanya di sini nggak ada difference. Kalau misalkan ada difference, pasti di sini ada difference nih. RA, common stock difference ya pada investment in stone dan ECI. Oke ya. Nah, angka investment in stone-nya ini dapat dari mana sih? Gampangnya ini ditambahin jadi berapa nih? 1, 5, 6, 3, ya kan? 80%-nya ini investment in stone, 80%. 20%-nya ini non-controlling interest. Ya kan? 1, 5, 6, 3 kali 0,8 sama dengan ini kan? 1, 2, 50, 400 kan? Artinya 0,2-nya pasti ini. Gitu ya. Ini gampangnya. Jelas ya? Jadi dari jurnal yang pertama Equity in Subsidiary Income ini sudah. Nah, tadi kalau misalkan ada difference artinya nanti ada tambah lagi jurnal alokasi difference. Misalkan goodwill pada difference ya atau land pada difference dan sebagainya. Oke ya? Oke. Nah, setelah itu baru kita ke intercompany-nya. Biar lebih gampang, ini terakhir aja nih intercompany. Yang pertama apa? Kalau depreciable asset, otomatis kita harus hapus gain-nya kan? Ini tahun berapa sih? Ini tahun 2020. Kemarin itu jualnya tahun 2019. Artinya apa? Artinya udah nggak ada lagi gain ya. Maksudnya udah nggak ada lagi penggunaan akun gain. Pakainya akun apa? Pakainya akun investment sama non-controlling interest. Jurnalnya apa sih? Plant and equipment kita naikin dari 960 ke originalnya 1350. Ya, kita naikin sebesar 390.000. Oke. Terus ini gain-nya. Gain ini kita hapus karena nggak boleh. Di konsol nggak boleh, jadi kita hapus nih. Oke, hapusnya di investment sama non-controlling interest. Terus akum depre-nya yang mestinya 540, karena udah kejual jadi nggak ada kan, jadi 0. Kita munculin lagi 540. Ya, kita munculin lagi akum depre-nya. Gimana?
Lanjut. Ini baru yang gain ya. Berikutnya depresiasinya. Coba lihat deprenya. Kalau versi parent nih, parent beli 950.000. 960. Sebentar ya. Ini kok 10 tahun sih? Saya lihat dulu ya soalnya ya. Oh iya benar-benar 10 tahun ya. Nih, bilang di sini. Nih. Estimated remaining useful life 10 tahun. Ya. Kalau versi si parent, ketika dia beli 960, umurnya tinggal 10, otomatis dia akan mendepre berapa? 96.000 per tahun. Ya kan? Nah, originalnya kan carrying value-nya 810.000. Kalau umurnya tinggal 10, artinya harusnya 81.000 dong. Ya kan? Si konsol nggak mau tahu. Konsol bilang 81.000 pokoknya setahun. Tapi si P aktualnya 96.000. Artinya apa? Ada selisih 15.000. Kita mesti ngurangi 15.000 depre yang diakui oleh si parent. Ya. Nah, ini kan tahun kedua ya. Sekarang kan tahun 2020, dia jual tahun 2019 ya. Artinya udah tahun kedua dong. Artinya sudah didepresiasi selama 2 tahun sejak dibeli sama si preter. Ya kan? Jadi nanti for paper entries-nya, akum deprenya ini udah 2 tahun. Nih, 2 tahun ya. 15.000 per tahun kali 2. Oke? Ini kan kita mau ngurangin depre ya, inget ya. Kan orinya mestinya 81, tapi si parent deprenya 96, jadi mesti dikurangi 15 biar jadi kayak orinya. Ya. Makanya di sini kenapa akum deprenya di debit gitu. Maksudnya kita mau ngurangin depre maksudnya, ya. Nah, terus depreciation expense tahun ini tahun 2020 sebesar 15.000. Oke. Nah, 15.000 yang tahun 2019-nya nggak boleh lagi pakai akun depreciation expense. Pakainya apa? Pakainya investment sama NCI kalau equity method. Kalau cost method, beginning RE sama NCI. Jelas ya? Nah, kalau pertanyaannya, tahun 2021 gimana? Berapa akum deprenya? Akum deprenya artinya sudah 3 tahun dong. Ya kan? Jadi ini 45.000. Depreciation expense masih tetap setahun dong. Hanya tahun ini aja kan, tahun 2021 aja kan. Jadi 15.000. Terus yang ini berapa? Totalnya 30.000 dong harusnya. Ya dong? Kan tahun sebelumnya tahun 2019, tahun 2020 kan 2 tahun. Jadi nanti ini kira-kira 24.000, di sini 24, di sini 6.000. Ya. Gitu. Dan seterusnya ya. Jadi nama-nama terus ya nanti ya. Oke, udah. Itu doang itunya, apa namanya itu? Paper entries-nya. Nah, pertanyaannya kan diminta untuk bikin paper entries. Nih. Ini ya. Jadi prosesnya seperti ini. Ini soalnya ada sales, activity income, dan sebagainya. Kita pindahkan di work paper-nya. Ini saya ngejelasin lagi dong. Ini mestinya udah tahu dong ya.
Income statement isinya apa aja? Sales, ya kan? Pokoknya intinya revenue dikurang expense dapat net income. Ya, ini saya nggak ajarin lagi dong urutannya. Nah, di sini revenue-nya ada sales, ada equity in subsidiary income, ya, ada COGS, other expense, terus net income langsung. Nih, yang Preter kita pindahkan ke sini, yang Stone kita pindahkan ke sini semua. Oke, udah sampai sini ya. Udah sampai sini. Jelas ya? Nah, terus di bawahnya kita masukin RA statement mulai dari sini sampai sini. RA awal ditambah net income dikurang dividen dapat RA akhir. Nih ya. RA awal ditambah net income dikurang dividen dapat RA akhir. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita masukin yang balance sheet-nya. Di sini ada inventory, investment in stone dan sebagainya. Kok nggak ada cash ya? Ini nggak apa-apa, asumsi nggak ada cash memang. Ini inventory dan sebagainya masukin ke sini sampai dengan RE. Ya, so RE ya. Udah? Kalau udah, ini enaknya kalau ujian pakai Excel tuh gini. Kalau kita kurang baris, kita bisa insert kan, insert barisnya sendiri gitu. Setelah itu, kita masukin yang ini, paper address ini, ada 4 ini, kita masukin ke kolom elimination. Ya, kita masukin di sini. Kecil-kecilan ya, itunya, angkanya. Masukin di sini ya, di kolom elimination. Contoh nih, misalkan ini ada equity in subsidiary income. Di debit ya, artinya kita masukin di sini di debit. Terus ada apa lagi? Ada dividen declare di kredit. Dividen declare tuh di sini, di kredit, nih. Ya, 60.000. Oke. Dan seterusnya ya. Dimasukin aja, dipindahin. Misalkan ini plant and equipment-nya ini di debit 390. Kita lihat dulu. Plant and equipment di debit 390 kita isi di sini. Ya. Nah, setelah itu udah kita isi semua nih debit kreditnya, kita masuk ke income statement. Net income-nya si Prater segini, net income-nya si Stone segini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sini, non-controlling interest in income. Non-controlling interest in income. Berapa nilainya? Ada yang tahu kira-kira berapa? 63 dapat dari mana? Dapat dari mana? Dapat dari mana ya? Nih. Coba dilihat. NCI in income. Yang jelas, yang pertama kali itu pasti dari income-nya Stone. Ya, berasal dari income-nya Stone. Berapa income-nya Stone? 300.000 kan? Ini kan? Dari income Stone, yaitu sebesar 300.000 dikalikan dengan 20% kepemilikannya si NCI. Ya kan? Berapa nih? Oke. Berapa nih kira-kira? 60.000. 60.000 ya. Nah, yang kedua, kalau ada upstream transaction masuk ke sini juga. Nah,
Kita balik ke sini. Dari jurnal ini, jurnal 2 ini upstream kan? Ya enggak? Ada nggak expense atau revenue atau loss atau gain yang ada di sini? Ada kan? Ada nggak? Ada kan di sini kan? Nih, expense sebesar 15.000. Ya nggak? Nah, kita masukin di sini. Dari upstream, $15.000 dikali 20%. Berapa nih? 3.000. Totalnya berapa? 60 sama 30, 60 sama 3, 63.000 kan? Nah, sama ya. Ya enggak? Oke. Nah, terus nih ya, kalau misalkan di soalnya nggak dikasih tahu berapa equity in subsidiary income, bisa nggak sih dihitung? Bisa, sama aja kayak NCI in income. Ya. Equity in subsidiary income. Berapa nih? Yang pertama pasti dari income-nya Stone. Berapa income-nya Stone? 300.000 dikalikan dengan 80%. Berapa nih? 240. Ya kan? Terus sama. Kalau equity income lebih lengkap nih. Ditambahin sama upstream 15.000 kali 80%. Berapa nih? 12.000. Ya kan? Terus kalau misalkan dia ada downstream, tambahin juga, tapi full 100%. Ya. Kalau downstream, keuntungannya kan full milik si parent. Ya kan? Nggak ada hubungannya sama NCI kan? Jadi kalau upstream bagi nih, kalau upstream bagi 20-nya untuk NCI, 80 untuk si parent. Tapi kalau downstream full semuanya untuk parent. Gitu. Ya, tapi kan di sini nggak ada downstream ya. Jadi cuman 240 sama 12.000 totalnya 252 ya. Sama kan? Sama ya? Sama nggak? Oke ya, sama ya. Ini equity in subsidiary income-nya 252. Nih. Oke. Tadi di sini ya. Udah sampai sini. Oh ya, kebetulan ini kan ada di soal nih, jadi nggak usah hitung sendiri. Tapi kalau misalkan nggak ada di soal, baru dihitung sendiri ya, ini perhitungannya. Kayak begini. Nah, ini tadi sampai sini, udah di sini kita hitung nih ke samping, ya. Ini tambah ini sama dengan ini. Ini tambah ini, ini kurang ini ya, kan ini kredit, ini debit, jadi 0. Ini tambah ini tambah ini, terus ini di expense debit, ini kredit artinya dikurang, ini dapat ini, dan seterusnya sampai ke sini ya, sampai ke sini, terus dapat deh berapa jumlahnya. Ya, dihitung nanti dapat jumlahnya segini. Gitu ya. Nah, kemudian dari di bawahnya pun dijumlahkan. Ini dijumlahkan, ini dijumlahkan di sini, ini jumlahkan, ini di sini. Nah, ciri-cirinya kalau equity sama nih, net income parent net income parent akan sama dengan net income konsol.
Kalau equity. Kalau cost method beda. Kalau cost, income parent sama income konsolnya akan berbeda. Oke ya. Nah, dari situ nanti baris ini kita pindahkan ke sini. Net income from above. Ya, ini pindahkan ke sini. Ini udah isi. Ini baris ini udah keisi. Ini udah keisi. Ini yang belum. Ya kan? Ini nanti dapat dari mana? Ya, artinya 75.000 dikali 20% untuk ECI. 15.000. Ya. Nah, udah keisi semua nih. Dijumlahkan bawahnya, dijumlahkan sampingnya. Dan kalau equity, RE parent akan sama dengan RE konsol. Kalau cost method beda. Ya. Kalau cost method beda. Jangan cari sampai sama, nggak mungkin sama. Ya. Oke ya. Nah, nanti RE ini, baris terakhir, kita pindahkan lagi ke balance sheet. Ke yang ini. Return earning from above. Oke ya. Tadi ini udah diisi nih. Udah diisi dari itu. Ini juga udah diisi dari jurnal eliminasi. Yang belum tuh yang mana ya? Nanti yang belum ini nih. Ini ya. Nanti ini belum diisi nih NCI-nya. Kan NCI awalnya segini. 285. Terus nanti ditambahin dari yang RE statement-nya 48, dapat NCI akhirnya segini. Ya, NCI akhir, NCI in equity maksudnya. Ya, ini udah isi. Nanti dijumlahkan, ini jumlahkan dari atas ke bawah, ini juga jumlahkan. Nah ini dijumlahkan ke samping. Inventory-nya dijumlahkan di sini, terus investment udah ini di debit ditambah dihapus yang di kreditnya di sini, dihapus yang di sini. Nanti harusnya sih 0 jadinya. Ya, plant equipment ini tambah ini, terus tambah ini, dapat segini. Vakum depre ini tambah ini, kurang ini, tambah ini, ya. Dan seterusnya ya.